Halo semua, selamat datang di video pembelajaran hukum kali ini. Pernahkah Anda bertanya, mengapa seorang yang bersalah harus dihukum? Dan apakah hukuman itu benar-benar efektif untuk mencegah kejahatan? Ya, disinilah kita butuh memahami tentang penologi. Apa itu penologi? Penologi berasal dari kata peona yang berarti hukuman atau pidana, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara sederhana, penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, tujuan, dan efektivitas dari pidana atau hukuman, serta bagaimana perlakuan yang tepat terhadap pelanggar hukum. Ruang lingkup penologi sangatlah luas, tidak hanya bagaimana hukuman dijatuhkan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan pidana dibuat, bagaimana pidana dilaksanakan seperti dalam lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana perlakuan atau treatment yang diberikan kepada narapidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat, serta seberapa efektif semua itu menekan angka kejahatan. Konsep dan teori pemidanaan. Lalu, apa konsep di balik pemidanaan itu sendiri? Kenapa kita harus memidana seseorang? Ya, setidaknya ada 3 teori utama yang mendasarinya. Yang pertama yaitu teori absolut atau retributif, pembalasan. Teori ini berfokus pada masa lalu. Seseorang dipidana karena ia melakukan kejahatan. Pidana adalah pembalasan yang adil. Kedua, teori relatif atau utilitarian, tujuan yaitu fokus pada masa depan. Pidana dijatuhkan agar tidak terjadi kejahatan atau prevensi general untuk menakut-nakuti masyarakat umum. Prevensi spesial untuk menjarakan atau membina si pelaku. Ketiga, yaitu teori gabungan atau integratif. Teori ini yang paling banyak dianut sekarang, termasuk di Indonesia, di mana pemidanaan bertujuan untuk pembalasan yang adil bagi korban, namun diiringi dengan upaya pembinaan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu 3 pilar sistem hukum. Untuk menjalankan sistem pemidanaan, Lawrence M. Friedman menyebutkan ada 3 unsur sistem yang saling berinteraksi. Yang pertama yaitu kelembagaan. Struktur hukum yaitu aparat dan institusi yang menjalankan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakatan. Kedua yaitu regulasi. Substansi hukum, aturan tertulis menjadi dasar seperti KUHP dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Ketiga, budaya hukum, sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat termasuk pada aparat terhadap hukum. Misalnya yaitu jenis atau macam pidana. Sekarang mari kita lihat macam-macam sanksi pidana dalam sistem hukum kita berdasarkan KUHP, yaitu yang pertama ada pidana mati, pidana terberat namun KP baru penjabaan dalam 10 tahun. Kedua, pidana penjara, yaitu pembatasan kebebasan waktu penempatan di lapas. Dan ketiga, yaitu pidana kurungan, mirip penjara, ringan biasanya kejahatan ringan. Keempat, pidana denda, kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Kelima, pidana kerja sosial, alternatif pidana penjara pendek. Yang keenam yaitu pidana bersyarat, yaitu tidak perlu penjara tapi dalam masa percobaan asalkan memenuhi syarat tertentu. Ketujuh yaitu pidana tutupan, khusus untuk kejahatan dengan motif politik tertentu yang patut dihormati. Serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, hasil kejahatan, dan pengumuman putusan hakim. Pidana kerja paksa dan pembuangan adalah peninggalan era kolonial yang sudah dihapus karena melanggar HAM, yaitu penologi modern. Memahami penologi bukan hanya soal menghukum, tetapi tentang bagaimana mengembalikan ketertiban hukum dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang bersalah. Sistem pemidanaan kita terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, lebih restoratif, dan manusiawi. Ya, sekian sudah menonton video saya. Jangan lupa bagian video ini dan berikan pendapat Anda yang baik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.